Jilid 3, Mazmur 73 sampai 89. Pasal 73, pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta bendanya dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pasal 74, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan, musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela, dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, dan menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai, engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Pasal 75, Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokokkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup, dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Pasal 76, Allah Hakim segala bangsa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang, dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijara, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu? Pada saat engkau murka, dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan.
Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Pasal 77. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Selah. Maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu, dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu, seperti kawanan domba, dengan perantaran Musa dan Harun. Pasal 78, pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang, Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air, dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah, dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit, dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka, dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa, dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan, dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Soan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka.
Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram, sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-dombanya yang menyusui, didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Pasal 79, doa umat yang terancam, Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuka Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air, sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami, 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Pasal 80, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok perceraian tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Pasal 81, nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Pasal 82, Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Pasal 83, doa mohon pertolongan melawan musuh, Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lot. Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Pasal 84, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pasal 85, doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Pasal 87, Sion kota Allah, Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah, Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Pasal 88, doa pada waktu sakit payah, nyanyian, Mazmur Bani Korah, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman, orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriaku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan, aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh.
terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindikan kepadaku. Sela. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Sela. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa, ya Tuhan, kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Pasal 89, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan, kepada orang-orang yang Engkau kasihi katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Selah. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa, yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Jilid 4, Mazmur 90-106. Pasal 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh.
Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Pasal 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pasal 92, Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pasal 93, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus. Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Pasal 94, Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan. Ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukan. Dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembeli. Dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya. Dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masa akan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas pada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Pasal 95, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Pasal 96, Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Pasal 97, Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Pasal 98, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Pasal 99. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya, dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Pasal 100, pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pasal 101, seorang raja bernasar. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju pada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku.
Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Pasal 102, doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah, lesu, dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku, pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku, pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung, undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan geramu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Pasal 103, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titanya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pasal 104, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar.
Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Pasal 105, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Pasal 106, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya, dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya, untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan.
Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun. Dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa. Dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya mereka ke tangan bangsa-bangsa sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Jilid 5, Mazmur 107-150, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk, oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Pasal 108, Syukur dan Doa. Nyanyian, Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah berfirman,
Di tempat kudusnya, aku hendak beriaria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasya punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Pasal 109, doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku, dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara, tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jeripayanya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya, yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi, oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku bertindaklah kepadaku, oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka, melihat aku mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Pasal 110, Penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Pasal 111, Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pasal 112, Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Pasal 113, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi?
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Pasal 114, kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Pasal 115, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pasal 116 terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Pasal 117, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pasal 118, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pasal 119, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu, dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku, di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu, atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku?
Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Berapa lama lagi hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat, aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu, dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Engkau adil ya Tuhan dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil.
Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Pasal 120 dikejar-kejar fitnah. Nyanyian siara. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Pasal 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pasal 122, doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Pasal 123 berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Pasal 124, terpujilah penolong Israel, nyanyian siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita, menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pasal 125, aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian siara. Orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap, di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Pasal 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pasal 127, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pasal 128, berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel.
Pasal 129 terluput dari kesesakan. Nyanyian Siara. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak-pembajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, yang memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Pasal 130, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian Siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pasal 131 menyerah kepada Tuhan, nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pasal 132, Daud dan Sion, pilihan Tuhan, nyanyian Siara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Pasal 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Pasal 134, puji-pujian pada malam hari, nyanyian Siara. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Pasal 135, hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya, hai kaum Israel, pujilah Tuhan, hai kaum Harun, pujilah Tuhan, hai kaum Lewi, pujilah Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pasal 136, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pasal 137, di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu, perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Pasal 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Pasal 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masa akan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu pada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pasal 140, doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah, peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring, di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku kekuatan keselamatanku, engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi.
Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Pasal 141, doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Pasal 142, doa seorang yang dikejar-kejar, nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriaku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, apabila engkau berbuat baik kepadaku. Pasal 143, doa minta pertolongan dan pengajaran, Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Pasal 144, nyanyian syukur raja, dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, teguhkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, lontarkanlah kilat-kilat dan cerahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir. Dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Pasal 145, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua
orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Pasal 146, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya, Alamu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Pasal 147, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, yang menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pasal 148, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang, terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Pasal 149, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Pasal 150. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas